Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Rosalina Sihotang. Sejak tahun 2007, saya adalah GTT di SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau yang dikenal dengan sebutan Bonlab. Oh ya, Bonlab sendiri berasal dari kata kebun kelapa yang merupakan nama jalan di mana lokasi sekolah tersebut berada, yaitu Jalan Kebun Kelapa. Keseharian saya diisi dengan mengajar biologi dan PKWU untuk generasi muda Bonlab kelas 10 dan 11. Di luar jam mengajar saya memiliki program pengembangan siswa-siswi yang memiliki passion dalam mengikuti kompetisi karya ilmiah dan pembuatan proposal business plan. Saya memberi nama program tersebut yaitu Astra Jingga. Motivasi saya mengikuti program guru penggerak adalah untuk mengevaluasi apakah selama saya menjadi guru, saya telah memenuhi kebutuhan setiap peserta didik saya, di mana letak kesalahan yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara saya memperbaikinya. Apakah saya sudah layak menjadi pendidik bagi setiap siswa saya? Sudahkah saya berada pada track yang benar dalam menjadi seorang guru sekaligus seorang pendidik? Saya memerlukan parameter dan indikator yang tepat mengenai tugas dan fungsi seorang pengajar. Saya mengetahui adanya seleksi program guru penggerak melalui grup WA sekolah. Informasi tersebut dibagikan oleh kepala sekolah saya yang didapat dari grup MKKS. Pengalaman saat seleksi dimulai saat persiapan pembuatan CV, di mana setiap calon peserta harus melampirkan surat rekomendasi atasan dan surat dukungan kepala sekolah. Ketika proses persiapan berkas tersebut, semua sekolah menengah atas dan sederajat se-Kabupaten Bekasi sedang berada pada masa rotasi kepemimpinan. Sekolah kami termasuk di dalamnya. Walaupun semua berkas sudah saya siapkan formatnya, hanya tinggal menunggu tanda tangan kepala sekolah. Namun, batas akhir pendaftaran pertama jatuh di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020. Sedangkan, pelantikan kepala sekolah baru akan dilaksanakan hari Kamis, 23 Juli 2020 jam 1 siang. Kabar baik datang ketika batas akhir pendaftaran diperpanjang. Tak terkira rasa bahagia saya saat itu. Sesaat setelah kepala sekolah dilantik, saya pun masih belum bisa menemui. Karena pimpinan baru masih memiliki agenda pisah sambut dan berbagai seremoni perpindahan. Rasanya itu menjadi seminggu terpanjang selama hidup saya. Bersyukur kisah ini ditutup ketika saya pada akhirnya mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari atasan tepat di hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran. Penantian panjang berakhir juga. Tahap berikutnya adalah pengisian esai dan tes bakat skolastik. Esai berisi pertanyaan-pertanyaan yang berisi kasus-kasus yang sering para guru temui di sekolah dan keseharian. Tes bakat skolastik berisi soal-soal tentang lawan kata, persamaan kata, dan matematika. Tes lawan kata dan persamaan kata dapat dengan mudah saya lewati, karena kata yang dikeluarkan adalah kata yang sering kita temui di keseharian. Tetapi, untuk soal matematika, mungkin karena sudah lama tidak mempelajarinya, jadi lumayan membuat panas dingin. Untung aja sih, soal matematikanya lebih sedikit dari soal-soal lainnya. Setelah lolos tahap 1, seleksi tahap 2 dilanjutkan dengan tes simulasi mengajar dan wawancara. Ketika mengikuti seleksi simulasi mengajar, setiap calon peserta diminta mempersiapkan skenario dan metode pembelajaran selama 8 menit dengan metode pembelajaran terpusat pada siswa. 2 hari menjelang simulasi mengajar, SMA N1 Tambun Selatan masuk dalam daftar pengawasan gugus COVID-19 karena salah satu guru terinfeksi positif COVID-19 yang ditularkan oleh suaminya. Karena hal tersebut, maka sekolah tidak diperbolehkan ada kegiatan selama 14 hari. Kejadian tersebut membuat saya harus menumpang di sekolah lain untuk bisa memakai jaringan internetnya. Proses wawancara pun saya lakukan di sekolah lain. Indikasikan ekosistem sebagai salah satu komponen penyusun bioma. Jadi kita lihat program Guru Penggerak merupakan salah satu program yang mengharuskan saya mengikuti seleksi dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Namun, ini menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk mengukur seberapa besar kapasitas saya menjadi seorang guru. Saya tetap optimis saya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Contohnya morfologi, genetika, fisiologi, evolusi, biologi molekuler, dan
Mari bergabung menjadi guru penggerak untuk menciptakan pendidikan Indonesia lebih baik dengan mendorong pembelajaran berpusat pada anak untuk menumbuhkan gerakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Guru penggerak, merdeka belajar, ayo menjadi guru penggerak.